Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Diners. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas latihan soal SKB ya, FR Kesehatan Umum, dan juga tentang pembahasannya. Bagi teman-teman yang belum like, subscribe, silahkan klik loncengnya, terus like and subscribe. Dan kalau teman-teman ada butuh atau pembahasan yang lainnya, silahkan komentar di kolom komentar. Dan saya mohon ketik sarannya untuk membangun agar saya terus bisa memberikan video-video tentang kesehatan lainnya ya. Di FR latihan soal SKB ini saya telah mengumpulkan 10 soal ya. Di antaranya tentang satu ya. Oke, langsung kita saja. Kita ke pembahasan soal 1. Soal tentang nawacita. Nawacita yang berhubungan dengan kesehatan yaitu A. Meningkatkan produktivitas rakyat Indonesia. B. Mewujudkan kesehatan Indonesia. C. Membuat kesehatan yang sejahtera. D. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Atau E. Menjadikan Indonesia sehat. Jawabannya pasti D ya. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Itu poin kelima tentang nawacita. Oke. Selain dari D itu A, B, C, E itu bukan nawacita ya. Memang ada kata yang menjerumus ke nawacita, tapi bukan, lebih panjang kalau urutan A, B, C, E ya. Bukan pendek-pendek seperti ini. Jadi kunci jawabannya adalah D. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, nawacita kelima. Soal selanjutnya, soal tentang RPJMN. Sasaran RPJMN 2015-2019 diantaranya A. Meningkatkan kesehatan ibu dan balita. B. Meningkatnya status gizi keluarga. C. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak. D. Meningkatnya gizi Indonesia. Atau E. Meningkatnya kesehatan Indonesia. Dan jawabannya adalah C. Meningkatnya kesehatan ibu dan anak. Karena selain dari ibu dan anak itu tidak ada di RPJMN atau sasaran RPJMN 2015-2019. Kita lihat pembahasannya. Meningkatnya status kesehatan ibu dan anak ya. Jadi kalau untuk kesehatan balita tidak ada. Di garis besarnya yaitu meningkatnya status kesehatan ibu dan anak. Oke, soal selanjutnya adalah soal SGDS. SGDS kelima yaitu A. Mengakhiri kelaparan. B. Memberantas kemiskinan. C. Sanitasi air bersih. D. Menjamin kehidupan yang sehat. Atau E. Menjamin kesetaraan gender. Dan jawabannya adalah E. Menjamin kesetaraan gender. SDGs itu ada 17 ya teman-teman ya. Di antaranya itu SDGs kelima, menjamin kesetaraan gender. Kalau A, B, C, D bukan SDGs kelima. Kita lihat. Kelima itu yaitu menjamin kesetaraan gender serta memberdayakan seluruh wanita dan perempuan. Adanya 9 target, terutama akses cash pro dan KB. Kalau yang A, B, C, D itu bukan kelima. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal SDGs lagi. SDGs terdiri dari beberapa goal, target, dan indikator. A. 17 goals, 169 target, dan 241 indikator. Atau B. 17 goals, 196 target, dan 241 indikator. Atau C. 16 goals, 149 target, dan 241 indikator. D. 16 goals, 196 target, dan 241 indikator. Atau E. 16 goals, 194 target, dan 241 indikator. Dan jawabannya yang paling tepat adalah A. 17 goal, 169 target, dan 241 indikator.
Ini ada dua teman-teman ya, ada yang 240 indikator dan ada yang 241 indikator. Jawabannya adalah ini, seperti ini teman-teman. Ternyata yang terbaru itu 241 indikator ya teman-teman ya. Kalau ada soal-soal pilar-pilar, ini ada 4 pilar pembangunan SDGs ya, tentang sosial, ekonomi, lingkungan, dan hukum tata kelola. Jadi teman-teman bisa lihat di sini. Goal 1 itu kemiskinan, goal 2 kelaparan, goal 3 kehidupan, goal 4 pendidikan, dan goal kelima kesehatan gender. 1, 2, 3, 4, 5 itu berarti pada pilar pembangunan teman-teman. Kalau pada pembangunan sosial, kalau pilar ekonomi 7, 8, 9, 10, 17. Energi, pekerjaan yang layak, industri, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan. Itu ekonomi ya. Kalau untuk pilar pembangunan lingkungan, goal 6, 11, 12, 13, 14, 15. Air bersih atau sanitasi, permukiman kota yang berkelanjutan, konsumsi produksi, penanganan perubahan iklim, ekosistem lautan, dan ekosistem daratan. Dan untuk hukum dan tata kelola itu hanya goals 16, yaitu perdamaian dan keadilan dan kelambangan yang tangguh. Oke, lanjut ya teman-teman, soal berikutnya. Masih soal SDGs ya. Aspek fundamental SDGs yaitu, nah ini teman-teman harus hafal nih. Ada 5 ya sebenarnya. 5P. Yang A, People, Planet, Property, Partnership, dan Peace. B, People, Planet, Property, Partnership, dan Peace. C, People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace. D, Planet, Property, Plan, Partnership, dan Peace. E, Planet, Prosperity, People, Plan, and Peace. 5P teman-teman di aspek fundamental itu. Yang tepat adalah jawabannya C, People, Planet, Prosperity, Partnership, dan Peace. Jangan sampai salah menyebutkan ya, property dan prosperity, karena beda. Kita lihat People, Planet, Prosperity, Partnership, and Peace. Penjelasannya, elemen-elemen disebut dijelaskan sebagai berikut. Kepentingan manusia untuk bumi. Prosperity itu kesejahteraan. Kalau properti kan perumahan atau industri perumahan lah gitulah. Dan peace, perdamaian, dan partnership, kemitraan. Lanjut ya teman-teman ya. Nah, CPTS nih, bukan CPTS, CTPS maksudnya. Cuci tangan pakai sabun. Sedunia diperingati setiap tanggal berapa? A, 12 November, B, 12 Oktober, C, 15 November, D, 15 Oktober, atau E, 12 Desember. Ini harus dihafal teman-teman tentang tanggal-tanggal kesehatan ya. Jawabannya adalah D ya, pasti ya, 15 Oktober. Itu soal selanjutnya. Maaf, ini maksudnya soal CTPS nih, cuci tangan pakai sabun, bukan CPTS ya. Langkah ketiga cuci tangan pakai sabun yang direkomendasikan WHO. Nah, ingat teman-teman ya, ada WHO, ada yang umum nih. Kalau WHO itu ada ketentuannya ya. Ada 8 langkah dari WHO. Yang pertama itu basahi tangan dan tuangkan sabun. Ini yang ketiga ya, langkah ketiga cuci tangan ya. A, basahi tangan dan tuangkan sabun. B, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun. C, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri. D, tangan kanan dan kiri saling menggenggam. Atau E, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan. Dan jawaban yang tepat adalah C. Kita lihat pembahasannya ya teman-teman. Ini cara cuci tangan sesuai rekomendasi WHO. Yang pertama, basahi tangan dan tuangkan atau oleskan sabun di telapak tangan. Yang kedua, tangkupkan kedua telapak tangan dan gosokkan sabun yang telah tuang. Yang ketiga, letakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan jari yang terjalin dan ulangi untuk sebaliknya. Yang keempat, letakkan telapak tangan kanan ke telapak tangan kiri dengan jari saling terkait. Yang kelima, tangan kanan dan kiri saling menggenggam ya.
Yang keenam, gosok ibu jari kiri dengan menggunakan tangan kanan dan sebaliknya. Yang ketujuh, gosokkan jari-jari tangan kanan yang tergenggam di telapak tangan kiri dan sebaliknya. Yang kedelapan, bilas dengan keringkan setelah kering. Tangan Anda sudah aman dari kotoran. Dari WHO itu 8 ya teman-teman ya. Kalau yang umum ada yang 6, ada yang 7. Oke, ke soal berikutnya. Ini soal imunisasi teman-teman. Imunisasi bayi 2 bulan yaitu A. DPT, HB, HIB1 dan polio 2. B. DPT, HB, HIB2 dan polio 3. C. DPT, HB, HIB3 dan polio 4. D. DPT, HB, HIB dan polio 3. E. DPT, HB, HIB2 dan polio 2. Ingat-ingat imunisasi bayi 2 bulan. Dan jawabannya adalah A. Pembahasannya 1 bulan BCG, polio tetes 1, 2 bulan DPT, HB, HIB1 dan polio 2. 3 bulan DPT, HB, HIB2, polio 3. 4 bulan DPT, HB, HIB3, polio 4. Terus yang ke-9 bulan adalah campak. Itu ada di PMK nomor 12 tahun 2017 tentang imunisasi. Lanjut. Dosis BCG dan cara pemberiannya yang benar adalah A. 0,05 ml intrakutan, B. 0,5 ml intrakutan, C. 0,05 ml intramuskuler, D. 0,5 ml intramuskular, atau E. 0,05 ml subkutan. Jawabannya adalah yang benar A. 0,05 ml intrakutan. Di sini sudah ada. Tadi sudah ada di PMK-nya ya. Itu ini BCG ya. BCG 0,05 ml intrakutan, tempatnya lengan kanan atas. Biasanya ada kalau di bayi-bayi masih ada bekasnya. Lanjut ya, tentang narkoba. Golongan narkoba yang tidak boleh digunakan sebagai pengobatan adalah golongan A. Ganja dan opium, B. Opium dan morfin, C. Morfin dan metadon, D. Kodein dan ganja, atau E. Petidin dan heroin. Golongan narkoba itu ada 3 teman-teman. Ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Dan ini adalah macam-macam dari golongannya. Itu jawabannya adalah A. Ganja dan opium. Ya, ganja dan opium itu adalah golongan 1. Kita lihat pembahasannya. Golongan 1 hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Jadi tidak digunakan untuk pengobatan ya. Kalau golongan 1 itu ya, termasuk amfetamin, opium, metafetamin, ganja, heroin, dan kat ya. Golongan 2 digunakan sebagai pilihan terakhir pengobatan dan terapi atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan. Di antaranya metadon, dextromoramida, petidina, morfin, dihidrotorfin. Dan golongan 3 untuk pengobatan dan digunakan dalam terapi ya. Di antaranya narkodein, buprenorfin, dan kodein. Jadi yang tadi pertanyaan itu adalah golongan 1 ya. Ganja dan opium. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa klik like, share, and comment, subscribe agar saya terus membagikan kisi-kisi soal atau latihan soal berikutnya. Dan jangan lupa juga teman-teman bisa berdoa. Sama-sama kita berdoa semoga saya dan teman-teman lulus tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.